Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Novita Endela Umarang, jurusan Fisika, Prodi S1 Pendidikan Fisika, kelas A, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Oke, baiklah. Di video kali ini saya akan membahas makalah yang berjudul COVID-19 dalam perspektif kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah penugasan dari dosen saya, Bapak Dr. Masri Kudrat Umar, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila. Oke, langsung kita masuk ke kata pengantar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul COVID-19 dalam perspektif kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Masri Kudrat Umar, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Saya menyadari makalah yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan makalah ini. Gorontalo, April 2020. Oke, kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya, virus corona baru yang memiliki nama resmi SARS-CoV-2 telah menyebabkan penyakit COVID-19 yang kini statusnya pandemi global. Penyakit ini telah menyebar ke lebih dari 190 negara dari wilayah di seluruh dunia. Menurut epidemiolog kesehatan masyarakat Darhan TH Chankul Martlip, COVID-19 diperkirakan dapat menginfeksi 40-70% dari populasi di seluruh dunia. Banyak dari kasus positif COVID-19 yang hanya menunjukkan gejala ringan, bahkan banyak tidak menunjukkan gejala sama sekali. Gejala yang harus diwaspadai menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC AS terkait COVID-19 adalah demam, batuk, dan sesak napas. Gejala tersebut biasanya muncul antara 2 hari atau sampai 2 minggu setelah terpapar virus. Selain itu, ahli Inggris belum lama ini juga menambahkan bahwa tak bisa mencium bau dan mengecap rasa sebagai gejala potensi yang dapat muncul sendiri tanpa adanya gejala lain. Menurut sebuah laporan dalam Journal of American Medical Association, sebanyak 98% pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit mengalami demam, sebanyak 76-82% mengalami batuk kering, dan 11-14% mengalami lemah dan lelah. Oke, masuk ke rumusan masalah. Di sini saya mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari virus COVID-19? Yang kedua, bagaimana peran strategis mahasiswa di masyarakat dalam menyelesaikan masalah COVID-19? Yang ketiga, apa permasalahan masyarakat sebagai dampak COVID-19? Yang keempat, bagaimana peran mahasiswa menggerakkan masyarakat menyelesaikan masalah COVID-19 di Indonesia? Oke, masuk ke tujuan. Yang pertama, dapat mengetahui penjelasan tentang virus COVID-19. Yang kedua, dapat mengetahui apa saja peran strategis mahasiswa di masyarakat dalam menyelesaikan masalah COVID-19. Yang ketiga, dapat mengetahui apa saja permasalahan sebagai dampak COVID-19. Yang keempat, dapat mengetahui apa saja peran mahasiswa menggerakkan masyarakat menyelesaikan masalah COVID-19 di Indonesia. Oke, masuk ke bab 2 pembahasan. Oke, di pembahasan
kali ini saya akan membacakan atau menjelaskan sedikit hanya poin-poin pentingnya saja. Selanjutnya tinggal kalian baca saja. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian virus COVID-19. Penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi virus Corona 2019 sampai 2020. Gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak napas. Gejala lain mungkin termasuk nyeri otot, produksi dahak, diare, sakit tenggorokan, sakit perut, dan hilangnya bau atau rasa. Sementara sebagian besar kasus menyebabkan gejala ringan. Beberapa kasus berkembang menjadi pneumonia dan kegagalan multiorgan. Pada 25 Maret 2020, tingkat kematian keseluruh perjumlah kasus yang terdiagnosis adalah 4,5%, mulai dari 0,2% hingga 15% menurut kelompok umur dan masalah kesehatan lainnya. Oke, selanjutnya tinggal kalian baca saja, karena kalau saya menjelaskan atau membacanya terlalu panjang sekali. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu peran strategi mahasiswa di masyarakat. Hadirnya media sosial seperti Facebook, Instagram, Line, WhatsApp membuat kita lebih mudah mendapatkan informasi ketimbang dari media cetak seperti koran dan majalah. Namun kemudahan yang kita peroleh ternyata membawa dampak yang serius. Media sosial ternyata menjadi tempat yang subur tumbuhnya hoaks. Hoaks adalah berita bohong, bukan lagi menjadi kata-kata yang janggal untuk kita dengar, baik di media sosial atau di tengah-tengah masyarakat. Tak jarang kita melihat poster dengan tulisan anti-hoaks. Bahkan oleh badan pemerintah kerap mengadakan diskusi publik atau seminar umum untuk mencegah menjamurnya penyebaran hoaks. Hoaks merupakan berita bohong yang merugikan orang lain. Hal itu disebabkan informasi tersebut dapat menilai seseorang secara sepihak tanpa mengetahui kebenarannya. Oke, kita langsung masuk ke sini. Sudah menjadi kewajiban besar mahasiswa dalam membawa masyarakat menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam menjaga kenyamanan masyarakat terkait maraknya hoax virus tersebut, ada beberapa hal yang perlu mahasiswa lakukan. Yang pertama, ialah bijak dalam memanfaatkan internet. Yang kedua adalah membudayakan membaca yang baik dan benar. Yang ketiga ialah jangan menyebarluaskan konten hoax. Jadi bukan hanya pelaku pembuat, tetapi dapat menjerat pelaku penyebar hoax. Disinilah mahasiswa sebagai agen perubahan dan sebagai agen kontrol sosial masyarakat dapat memberikan suasana disiplin, aman, tentram di tengah maraknya hoax corona demi membantu mewujudkan negara Indonesia yang lebih baik lagi. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu permasalahan masyarakat sebagai dampak COVID-19. Di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, kerentanan sosial. Yang kedua, dampak kerentanan sosial. Yang ketiga, social safety net. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu peran mahasiswa menggerakkan masyarakat menyelesaikan masalah COVID-19 di Indonesia.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud mendukung penerjunan mahasiswa dengan program studi kedokteran dan kesehatan lainnya untuk menjadi relawan membantu penanganan COVID-19. Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia atau ISMKI, Noval M. Demas, mengatakan organisasinya akan menjadi koordinator bagi 15.000 mahasiswa relawan kesehatan menghadapi pandemi COVID-19. ISMKI telah berkoordinasi dengan lebih dari 15 organisasi mahasiswa kesehatan yang bernaung dalam Aliansi Organisasi Mahasiswa Kesehatan Indonesia atau AOMKI, serta lebih dari 80 BEM Fakultas Kedokteran dan Kesehatan dari seluruh Indonesia untuk menjaring mahasiswa relawan. Relawan tersebut nantinya bertugas dalam berbagai peran mulai dari penyebaran informasi hingga mendeteksi masyarakat. Oke, kita baca saja. Oke, selanjutnya kita masuk di bab 3 atau penutup. Pertama, kesimpulan. Saya mengambil kesimpulan COVID-19 atau Corona adalah virus yang awalnya disebarkan melalui hewan. Virus ini berawal dari kota Wuhan, Cina, dan sekarang sudah hampir menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia sendiri. Pandemi Corona memang membuat warga dan masyarakat dunia resah, terutama penularannya yang begitu cepat membuat kita lebih was-was, selalu menjaga kesehatan dan mengikuti aturan pemerintah merupakan kunci agar kita terhindar dari virus mematikan ini. Selanjutnya saran. Kita sebagai warga negara Indonesia agar mengikuti arahan dari pimpinan negara Indonesia untuk berdiam diri untuk mengurangi penyebaran virus corona atau COVID-19. Oke, di sini kita masuk ke daftar pustaka. Di sini saya mengambil beberapa sumber, mengambil 15 sumber dari sini. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.